Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, kita membahas tentang biografi Abu Bakar terlebih dahulu. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, beliau diberi gelar As-Siddiq karena dia sangat mempercayai apa yang datang dari Nabi Muhammad. Apa-apa yang dari Muhammad tidak pernah dibantah dan dia selalu mempercayainya. Maka dari itu ia diberi gelar As-Siddiq. Tidak ada keraguan dalam mempercayai Nabi Muhammad. Nah, beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah yang bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi, yang usianya genap ke 63 tahun. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, dipilih untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad, yaitu sebagai pemimpin umat muslim setelah Nabi Muhammad wafat, dan dipilih secara musyawarah yang disepakati oleh kaum Ansor maupun kaum Muhajirin. Ya, walaupun dalam pemilihannya sangat alot, sangat ketat, dan sangat rumit sehingga sulit didapatkan. Bahkan ada yang bilang sampai mau hampir 3 hari itu belum ditentukan siapa pemimpinnya. Dan akhirnya Abu Bakarlah yang dipilih untuk menggantikan Nabi Muhammad, dan ia menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Oke, yang selanjutnya yaitu kebudayaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Kebudayaan dalam Islam dapat kita pahami dengan kata hasil olah akal, budi, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid Islam, yang dimana dalam perkembangannya perlu dibimbing dengan wahyu atau aturan yang selaras dengan ajaran agama Islam, sehingga kebudayaan yang berkolaborasi dengan Islam akan menghasilkan kebudayaan yang baik dan tidak bertolak belakang dari apa yang tertera di dalam agama Islam itu sendiri. Nah, di masa Khalifah Abu Bakar itu terdapat beberapa kebudayaan yang tumbuh dan berlangsung pada masa itu, yakni yang pertama, memerangi kaum murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Salah satu yang terkenal ketika masa jabatan Khalifah Abu Bakar yaitu memerangi kaum murtad dan nabi palsu beserta pembangkang zakat. Karena pada saat itu sangat marak-maraknya orang keluar dari agama Islam dan mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir atau utusan Allah yang terakhir. Nah, salah satu penyebab orang-orang murtad dari agama Islam karena mereka beranggapan bahwa pemimpin yang sekarang tidak sebaik ketika zaman Rasulullah, dan mereka tidak puas terhadap kepemimpinan pemimpin yang sekarang atau setelah Nabi Muhammad. Dengan begitu dia keluar dari agama Islam, tetapi mereka sudah didasari oleh keimanan yang sangat lemah. Dan juga salah satu alasan mereka menganggap bahwa dirinya nabi yaitu karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan yang sekarang, dan mereka memunculkan diri sebagai nabi palsu
agar orang-orang pada mau mematuhinya. Dan juga yang ketiga maksudnya yang zakat, pembangkang zakat itu alasannya karena hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya hanya berlaku ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan ketika Nabi Muhammad sudah wafat, ya hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad gugur bersamanya atau tidak berlaku lagi ketika Nabi Muhammad telah wafat. Nah, lanjut yang kedua, yaitu membiasakan musyawarah yang lebih demokratis. Nah, ini yang sangat ditekankan dalam Islam salah satunya, dan ketika masa Abu Bakar. Karena ketika menjabat, ketika memilih Abu Bakar sebagai khalifah itu dilakukan secara musyawarah dan tidak memandang bulu, tidak memandang kasta maupun kedudukan. Semua orang boleh berpendapat dan semua orang boleh mengeluarkan apa yang dia maksud atau pemahaman mereka. Jadi tidak ada larangan untuk menyuarakan suara rakyat. Dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar tidak luput dari permusyawarahan, sehingga apa yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar itu hasil kesepakatan dari para tokoh-tokoh yang terkemuka yang tidak diragukan lagi keilmuannya, sehingga kebijakan yang muncul atau kebijakan yang diberikan oleh Abu Bakar itu tidak semena-mena atau tidak semata-mata hanya keluar dari perspektifnya sendiri atau kebijakannya pribadi. Jadi semuanya itu dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang jelas atau mufakat, kesepakatan yang disepakati oleh semua rakyat maupun para tokoh-tokoh Islam. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan. Yang keempat, membudayakan musyawarah untuk mengatasi dan menyikapi setiap masalah yang timbul. Seperti yang tadi, setiap permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara baik-baik. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu membangun pemerintahan yang tertib di pusat maupun di daerah. Nah, ini tidak ada kesenjangan, baik itu dalam sosial ekonomi maupun dalam hukum. Karena kita tahu sendiri bahwasannya hukum-hukum yang ada di zaman sekarang atau di negara-negara sekarang itu kebanyakan tidak memihak kepada kaum-kaum di bawah atau kaum-kaum lemah gitu. Sehingga ketika zaman Abu Bakar ini sangat ditekankan atau ditegaskan, karena tertib di daerah pusat atau di pemerintahan pusat maupun daerah itu sama saja, baik itu ekonomi maupun keadilan. Dan yang keenam, yaitu membangun militer disiplin dan tangguh di medan perang. Nah, karena zaman dulu dalam penyebaran Islam masih umum dengan peperangan, maka dari itu Abu Bakar mempersiapkan para tentara-tentara yang sangat unggul agar bisa memperluas Islam lebih cepat dan lebih besar lagi. Yang selanjutnya yaitu menyusun atau mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, atas desakan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dengan alasan karena banyak
penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Maka dari itu ditakutkan nanti Al-Quran bisa hilang. Tetapi Abu Bakar masih ragu karena hal tersebut tidak terdapat di zaman Rasulullah. Tetapi Umar bin Khattab masih bersikukuh untuk membujuk Abu Bakar agar mau mengumpulkan Al-Quran. Dan pada akhirnya Abu Bakar pun luluh dan mau mengumpulkan Al-Quran, mushaf Al-Quran, baik itu dari yang terdapat di di pelepah kurma, dedaunan, dan juga dari penghafal Al-Quran itu langsung. Nah, untuk pemimpinnya Abu Bakar memilih Zaid bin Tsabit untuk memimpin penyusunan Al-Quran yang tertulis baik itu dari berbagai media seperti tulang tadi, pelepah kurma, kulit, atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperdayakan zakat, infak, ghanimah, dan jizyah. Abu Bakar dalam kepemimpinannya yang jujur dan juga mengutamakan kemaslahatan rakyatnya, Abu Bakar mengelola infak, zakat, dan sedekah dari kaum muslimin, sehingga rakyat kecil bisa sangat terbantu karena Baitul Mal itu sendiri, dan juga pemasukan ditambah lagi dengan ghanimah atau harta hasil rampasan perang. Nah, karena Abu Bakar itu sendiri kepribadiannya sangat unggul, akhlakul karimah, dan beliau tidak pernah memakai uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya, walaupun uang dari Baitul Mal itu salah satunya untuk kehidupan para khalifah, tetapi Abu Bakar itu sendiri tidak mau mengambil hak orang lain untuk dirinya pribadi. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya pengembangan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran, yang salah satunya sudah dijelaskan di pembahasan yang tadi. Pembukuan Al-Quran timbul atas dasar dorongan dari Umar bin Khattab, dikarenakan para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dan dikhawatirkan nanti Al-Quran bisa hilang. Dengan begitu, pada masa kekhalifahan Abu Bakar membuat kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran, yang salah satunya baik dari tulang, pelepah kurma maupun kulit atau hal yang lain, yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Yang kedua yaitu perluasan wilayah atau futuhat, demi meneruskan dakwah Nabi yang suci, yang agung, yaitu pada kekhalifahan Abu Bakar melanjutkan dakwah tersebut dengan memperluas kekuasaan atau memperluas daerah Islam di daerah Syria. Abu Bakar sendiri menunjuk 4 orang sebagai panglima dari setiap daerah tersebut. Yang pertama yaitu Zaid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs sebagai panglima besar. Yang ketiga Amr bin As ditugaskan di Palestina, yang entah sekarang keadaannya gimana. Yang empat Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisy yang merupakan keturunan dari Bani Adi. Bani Adi ini termasuk salah satu bani yang masyhur dan memiliki kedudukan yang tinggi. Kelahiran Umar tidak diketahui secara jelas, namun beliau tumbuh selayaknya anak-anak pada umumnya. Ketika menginjak dewasa, beliau mengembalakan unta milik ayahnya di pinggir kota Mekah. Umar memiliki postur tubuh yang kekar, berkulit putih kemirah-mirahan, dan memiliki kumis yang tebal. Seperti kebiasaan orang pada zaman jahiliyah, Umar juga gemar mengkonsumsi minuman-minuman keras serta bermain wanita. Beliau memiliki watak yang keras dan pemberani dalam membela agamanya. Pada awalnya, ia pun sangat menentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sangat ditakutinya Umar oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW pernah berdoa, yaitu agar Umar bin Khattab atau Abul Hakam bin Hisham itu dimasukkan ke dalam agama Islam. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut, yaitu masuknya Umar ke dalam agama Islam. Kisah Umar memeluk agama Islam sangatlah menarik, yaitu ketika Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah SAW, kemudian dia di jalan bertemu dengan Nuaim bin Abdillah. Di situ Nuaim bertanya, "Mau kemana Umar?" Umar jawab, "Aku akan membunuh Muhammad." Mendengar jawaban tersebut, Nuaim lantas menjawab, "Sebaiknya kamu pulang saja, adikmu sendiri Fatimah telah memeluk agama Muhammad." Mendengar pernyataan Nuaim tersebut, akhirnya Umar bergegas pulang dan menemui adiknya. Umar menampar adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Namun berkat adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu Umar menampar dan mencela adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Namun Umar merasa penasaran dengan apa yang dibaca adiknya tersebut. Akhirnya Umar membaca sendiri. Nah, dari situ Umar justru merasa kagum dan luluh dengan keindahan Al-Quran yang beliau baca. Beliau pun segera menemui Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam. Dengan adanya Umar memeluk Islam, menjadikan pertahanan umat muslim semakin kuat. Pembahasan berikutnya yaitu pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi ketika Abu Bakar sakit, beliau berfirasat bahwa ajalnya akan segera tiba. Kemudian beliau mengadakan musyawarah dengan pemimpin-pemimpin muslim untuk membahas siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar juga mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan para pemimpin muslim menyetujui hal tersebut. Pencalonan Umar oleh Abu Bakar ini didasari atas beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu yang pertama, kekhawatiran Abu Bakar akan peristiwa perdebatan pergantian khalifah yang sempat terjadi pasca meninggalnya Rasulullah itu terulang kembali. Kemudian yang kedua yaitu klaim antara kaum muhajirin dan ansor sebagai pihak yang berwenang untuk menjadi khalifah. Dan yang ketiga yaitu pada saat itu kondisi umat muslim sedang tidak berada di kota Madinah karena mereka sedang mengadakan pertempuran melawan tentara Romawi dan Persia. Maka tidak efektif apabila pemilihan khalifah diserahkan kepada umat muslim, karena hal ini dapat menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan.
Pembahasan berikutnya yaitu tentang pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sejarah, peran Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah sangatlah menonjol. Beliau juga merupakan pemimpin yang sangat disayangi dan dihormati oleh rakyatnya. Di antara prestasi beliau selama menjadi khalifah yaitu melakukan perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Penaklukan yang pertama kali dilakukan yaitu di kota Syriah dan Damaskus yang terjadi pada tahun 635 Masehi. Kemudian dilanjut ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As dan di Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak cukup di situ, pada tahun 637 Masehi, perluasan wilayah dilanjutkan ke Al-Qadasiyah, yaitu salah satu kota di dekat Hiroh, Irak, dan di ibu kota Persia. Kemudian pada tahun 641 Masehi, penaklukan juga dilakukan di Mosul. Dengan demikian, maka pada masa Umar, perluasan wilayah meliputi Jazirah Arab, Syriah, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang upaya pengembangan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau memulai dengan menyempurnakan sistem-sistem yang telah dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, serta menyusun beberapa pembaharuan, baik itu dalam bidang administrasi negara, pemerintahan, maupun sosial. Berikut ini beberapa kebijakan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu menetapkan hukum pada masalah yang baru muncul. Contohnya yaitu penetapan ghanimah atau harta rampasan untuk dibagikan dan sebagian untuk tentara yang berperang. Yang kedua yaitu menyempurnakan dan memperbaiki organisasi negara. Karena wilayah Islam yang semakin luas, maka pelaksanaan organisasi negara pun semakin kompleks. Maka dari itu Umar membagi organisasi politiknya atas beberapa bagian dengan tugas masing-masing. Yang pertama ada Al-Khilafah yaitu kepala negara. Yang kedua yaitu Al-Wizarah atau menteri. Dalam hal ini Umar percayakan kepada Utsman dan Ali. Umar mengurus bagian pemerintahan umum dan kesejahteraan, sedangkan Ali mengurus surat menyurat, kehakiman, dan tawanan perang. Yang ketiga yaitu Al-Kitabah atau sekretaris negara. Dalam hal ini Umar mempercayakan kepada Abdullah bin Arqam dan Zaid bin Sabit. Selain itu, dalam administrasi negara, Umar juga membagi beberapa departemen. Di antaranya ada Diwan Al-Jundi, yaitu Badan Pertahanan dan Keamanan. Departemen ini untuk mengatur latihan militer, asrama, persenjataan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Diwan Al-Haraj atau Baitul Mal, yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Untuk sumber keuangannya sendiri yaitu berasal dari pajak hasil bumi, bea cukai, zakat, al-jizyah, dan ghanimah. Yang ketiga yaitu Diwan Al-Qudah, yaitu Departemen Kehakiman. Umar di sini mengangkat hakim di setiap wilayah. Selanjutnya, Umar juga memberlakukan beberapa kebijakan di bidang sosial. Di antaranya yaitu mencetak mata uang sebagai alat transaksi. Yang kedua, menetapkan penanggalan Hijriyah yang terhitung sejak hijrahnya Nabi ke Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi. Yang ketiga yaitu melakukan hisbah atau pengawasan terhadap tarif pasar, takaran, dan timbangan, serta ketertiban kebersihan. Yang keempat yaitu menghapus adanya kawin kontrak yang sebelumnya pada zaman Nabi Muhammad SAW diperbolehkan untuk para sahabat yang mengikuti perang dan meninggalkan istrinya hingga berbulan-bulan.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pola pengembangan kebudayaan Islam masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang benar-benar sukses dalam memimpin umat muslim dan juga negara Madinah. Wawasannya yang luas, tindakan yang tepat dan bijak, memberikan dampak keberhasilan dalam melaksanakan misi kekhalifahannya. Beliau merupakan tipe pemimpin yang sederhana dan rendah hati, meskipun memiliki watak yang keras. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan pun, Umar selalu meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Beliau juga sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi. Untuk mencapai pemerintahan yang demokrasi, Umar membentuk 2 lembaga penasehat, yaitu ada majelis yang bersidang pada pemberitahuan umum dan majelis yang berfokus pada pembahasan masalah yang penting. Umar menjamin setiap masyarakat untuk menggunakan hak kemerdekaannya. Beliau tidak memberikan hak istimewa kepada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Semua masyarakat dianggap sama, tidak ada seorang pun yang mendapatkan pengawalan, pakaian kebesaran maupun istana. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang akhir hayat Umar bin Khattab. Jadi setelah kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab meninggal dunia karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini merupakan seorang Majusi. Dalam sejarah, alasan Abu Lu'lu'ah membunuh Umar yaitu karena merasa diberlakukan tidak adil oleh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah menikam Umar dengan sebuah pisau belati yang telah diasah dan diolesi racun. Abu Lu'lu'ah mampu merobohkan Umar dengan 3 tikaman. Melihat hal tersebut, umat muslim berusaha menangkap Abu Lu'lu'ah dan akhirnya Abu Lu'lu'ah pun tertangkap. Dalam kondisi tersebut, tanpa pikir panjang, Abu Lu'lu'ah menusukkan pisaunya tersebut pada dirinya dan akhirnya dia pun meninggal. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. Jadi, yang pertama adalah biografi Utsman bin Affan. Nama asli Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani. Beliau lahir 6 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad, yaitu pada tahun 576 Masehi. Ibunya bernama Arwa binti Karis bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syams bin Abdu Manaf. Sedangkan ayahnya bernama Affan yang merupakan seorang saudagar kaya. Ayahnya berasal dari suku Quraisy, Umayyah. Kemudian Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Dzunurain, yang artinya mempunyai 2 cahaya. Mengapa beliau dijuluki sebagai Dzunurain? Karena beliau telah menikahi 2 putri Nabi, yaitu bernama Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Beliau masuk agama Islam atas ajakan dari Abu Bakar, tepatnya saat ia berusia 30 tahun. Kemudian Utsman bin Affan ini dikenal sebagai orang yang sangat baik, sangat pemalu, pendiam, sangat berkasih sayang terhadap sesama, dan beliau juga mempunyai harta yang melimpah dan sangat rendah hati. Selanjutnya adalah proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jadi, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, Umar membentuk tim yang terdiri atas 6 orang sebagai calon penggantinya kelak, yaitu terdiri atas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Tim ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah Umar wafat, maka tim ini mengadakan sidang pemilihan khalifah.
Selanjutnya, berdasarkan hasil sidang dan pendapat dari kalangan masyarakat, maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi pengganti Umar bin Khattab. Kemudian, setelah itu dilakukanlah pembaiatan kepada Utsman. Selanjutnya adalah beberapa kejayaan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada canggihnya teknologi kelautan, armada laut dan angkatan bersenjata yang handal. Yang kedua, banyak dibangun kapal-kapal perang sehingga dapat menaklukkan Pulau Cyprus. Yang ketiga, pada masanya Khalifah Utsman juga berhasil menaklukkan daerah, yaitu dapat mengalahkan Konstantinopel. Yang keempat, berhasil membebaskan negeri-negeri Nubia atau daerah utara Sudan. Dan yang terakhir, berhasil membuat kesepakatan yang dinamakan Kiptiang selama 6 abad. Jadi kesepakatan ini berisi bahwa antara Mesir dan Nubia ini harus saling tukar-menukar hasil bumi dan tidak boleh melakukan perang. Selanjutnya adalah pertumbuhan kebudayaan Islam di masa Utsman bin Affan. Yang pertama, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dalam menentukan kebijakan untuk masyarakat, Utsman menggunakan sistem musyawarah. Tujuannya agar tidak terjadi pengambilan keputusan secara sepihak. Kemudian yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf. Mushaf yang umumnya ada di masyarakat itu dimusnahkan dan diganti dengan mushaf Utsmani. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan dalam membaca mushaf atau Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membangun fasilitas umum. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimaksud ini seperti membangun jembatan, jalan-jalan, kemudian pembagian air ke kota-kota, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Hal itu dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Yang terakhir adalah upaya-upaya pengembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama ada perluasan wilayah. Nah, pada perluasan pemerintahan Islam di masanya Khalifah Utsman bin Affan ini telah mencapai ke negara-negara Asia dan Afrika seperti Kabul, Tunisia, Ghazani, Cyprus, Asia Tengah, dan lainnya. Kemudian perluasan di masanya Khalifah Utsman yaitu menumpas pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk di bawah kekuasaan Umar seperti Romawi dan Persia. Selanjutnya, menumpas pemberontakan daerah-daerah terutama Khurasan dan Iskandaria. Nah, perluasan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini semakin lancar setelah dibangunnya armada angkatan laut. Armada ini dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan berhasil menaklukkan Pulau Cyprus dan Rhodes. Selanjutnya adalah standarisasi Al-Quran atau penyeragaman bacaan Al-Quran. Nah, jadi pada masanya Utsman bin Affan dilakukan penyeragaman bacaan Al-Quran. Mengapa dilakukan penyeragaman bacaan Al-Quran? Ya karena pada saat itu terdapat perbedaan dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kemudian Khalifah Utsman membuat panitia yang bertugas untuk menyalin dan menurunkan kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar. Tujuannya agar menjadi mushaf yang sempurna. Kemudian setelah lembaran-lembaran itu menjadi mushaf, maka mushaf itu dinamakan dengan mushaf Utsmani. Setelah berhasil mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran ke dalam mushaf, Utsman memerintahkan kepada seluruh gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf-mushaf yang ada di kalangan masyarakat saat itu dan menggantinya dengan mushaf Utsmani. Semua dilakukan ya agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Selanjutnya ada pengangkatan pejabat negara.
Nah, di awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini, para pemimpin daerah yang telah diangkat oleh Umar bin Khattab ini telah menyebar ke berbagai kota Islam. Utsman bin Affan menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk memerintah lagi yaitu selama 1 tahun penuh. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan dari Umar bin Khattab yang menyuruh untuk menetapkan pemimpin daerah masa Umar bin Khattab selama 1 tahun. Selain itu, kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan di masanya Khalifah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya Utsman, banyak umat Islam yang merasa kecewa dan tidak puas. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dalam mengangkat keluarganya ke posisi atau ke kedudukan yang tinggi. Nah, setelah anggota-anggota keluarganya ini menempati posisi yang penting, Utsman tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat lemah dan tidak tegas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Dan sampai akhirnya harta benda kekayaan milik negara itu dibagi-bagikan oleh kerabatnya tanpa terkontrol oleh Utsman bin Affan. Yang terakhir ada pengembangan fisik. Di masanya Khalifah Utsman bin Affan ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan, seperti membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, kemudian mengatur pembagian air ke kota-kota. Selain itu juga ia membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi. Ali adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Sejak kecil ia dididik dalam rumah tangga Nabi SAW. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada peperangan Tabuk sebab ia disuruh menjaga kota Madinah. Ketika ditinggalkan menjaga kota Madinah, ia kelihatan agak kecewa. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Tidaklah engkau rela, wahai Ali, agar kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Ini telah membuktikannya sendiri setelah diambil Ali menjadi menantunya." Besar Ali yang membawa bendera. Ali termasyhur, gagah berani, tangkas dan perwira, amat pandai bermain pedang. Abu Ishaq mengatakan dari Abdullah bahwa ahli Madinah yang paling pandai dalam menghukum atau qadhi ialah Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, Ali ibnu Abi Thalib adalah orang yang paling pandai menghukum di antara kami semuanya. Ibnu Mas'ud juga berkata demikian. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena Rasulullah hendak menolong dan membalas jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Nabi Muhammad dan dididik. Pengetahuannya dalam agama Islam sangat luas karena dekatnya dengan Rasulullah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Juga masyhur dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan terdepan. Ketika pada masa Khalifah Abu Bakar, Rasulullah selalu mengajak Ali untuk bermusyawarah masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Ali bin Abi Thalib. Sepeninggalan Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah selama 4 tahun. Selama pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan.
Hampir tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Kota Madinah saat itu sedang kosong. Para sahabat banyak yang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, sehingga hanya beberapa sahabat yang masih berada di Madinah, antara lain Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Sedangkan tidak semua sahabat tersebut menyokong Ali, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar. Oleh karena itu, Ali pun menanyakan keberadaan mereka karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang akan menjadi khalifah lantaran keseniorannya dan mengikuti perang Badar. Maka muncullah Thalhah, Zubair, dan Sa'ad membaiat Ali yang kemudian diikuti oleh banyak orang baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Dan yang paling awal membaiat Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah. Oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Thalhah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai. Oleh karena itu, kontak senjata tidak dapat dielakkan lagi. Thalhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini terkenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Onta, yang terjadi pada tahun 36 Hijriah karena dalam pertempuran tersebut Aisyah, istri Nabi SAW, mengendarai unta. Dalam pertempuran tersebut sebanyak 20.000 kaum muslimin gugur. Perang unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung perang dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim. Segera sesudah menyelesaikan gerakan Thalhah dan kawan-kawan, pusat kekuasaan Islam dipindahkan ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi seorang khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Suriah, dilakukan oleh Khalifah Ali. Setelah resmi memegang jabatan, Khalifah Ali segera mengambil kebijakan politik untuk memperbaiki manajemen pemerintahan yang pada masa sebelumnya, terutama 6 tahun atau paruh kedua dari pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi praktek nepotisme. Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan secara drastis mengambil keputusan yang secara politis sangat beresiko. Yang pertama, menunda pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat terutama yang turunan Umayyah untuk segera mengusut pembunuhan Utsman. Namun menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menundanya. Yang kedua, memecat semua gubernur yang diangkat Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka dan menggantikan dengan pejabat-pejabat baru. Yang ketiga, menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan Umar. Selain itu, Khalifah Ali membenahi dan menyusun arsip negara
untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor Hajib Bendaharawan dan kantor Sohib Usurta, pasukan pengawal, serta mengorganisir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Pemerintahan Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan setelah pemberontakan di Kabul dan Sistan ditumpas. Tentaranya mengadakan serangan di laut atas Kokand Bombay. Ia juga mendirikan pemukiman militer di perbatasan Syria dan membangun benteng-benteng yang kuat di utara perbatasan Parsi. Dari penjabaran tentang pertumbuhan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka secara singkat, pola pengembangan kebudayaan Islam dari keempat khalifah tersebut adalah: yang pertama, mengembalikan kembali kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, menyatukan mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, pemberian titik terhadap mushaf pada masa Khalifah Ali. Yang kelima, memulai penanggalan Hijriyah pada masa Khalifah Umar. Yang keenam, membangun kota-kota Basrah, Kufah, Futah pada masa Umar. Yang ketujuh, pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab pada masa Khalifah Umar. Yang kedelapan, didirikannya lumbung tepung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Yang kesembilan yaitu menjaga keamanan masyarakat di ibu kota Madinah. Kemudian yang ke-10 yaitu perluasan Masjid Nabawi dengan membeli rumah-rumah dan tanah di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Umar, adanya penyatuan umat muslim dalam satu imam dan sholat taraweh.